Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini topik pembahasan firman Tuhan berbicara mengenai Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Sehingga itu dimanapun Anda berada saat ini, pastikan saudara menerima berkat surgawi. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami rindu untuk diurapi. Sehingga itu Tuhan, biarlah Engkau mau melayakkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik yang kita akan bahas saat ini berbicara bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan bagaimana murid-murid yang pertama ini dapat mengenal siapa yang memanggil mereka. Kita berfokus di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang 16 mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ketika Yesus sedang berjalan, Yesus melihat mereka. Mereka sedang bekerja. Mereka sedang menebar jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-17 menceritakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka dapat melihat Yesus pertama kali, Yesus sudah memanggil mereka, "Ikutlah aku." Ayat 18 mengatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalahnya dan mengikuti Dia, mengikuti Yesus. Pertanyaannya di sini, sudahkah mereka benar-benar mengenali Yesus? Sehingga mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka. Di ayat yang ke-19. Di sini juga menceritakan sama persis tentang ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas. Ayat 19 firman Tuhan berkata, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat yang ke-20 mengatakan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam panggilan Yesus kepada murid-murid mereka, dalam panggilan Yesus kepada murid yang pertama, Simon dan Andreas yang sedang menebar jala. Begitu juga sama dengan Yakobus dan Yohanes sedang membantu ayahnya. Pertanyaannya di sini, mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka. Saudaraku, bagaimana di saat itu menjadi penjala ikan, memiliki perahu, memiliki upahan anak buah, berarti mereka orang yang berada. Mereka orang yang luar biasa kekayaannya di zaman itu. Tetapi ketika Yesus memanggil, mereka baru melihat Yesus. Mereka belum mengetahui siapa Dia. Tetapi pandangan itu, karena Yesus melihat mereka sedang bekerja,
mereka sedang melakukan pekerjaan, Yesus membutuhkan orang yang mau bekerja bersamanya untuk melayaninya. Sehingga mereka berani meninggalkan perahu, meninggalkan jala, bahkan meninggalkan ayahnya untuk mengikuti Yesus. Sangat luar biasa saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang panggilan ini, mereka mau meninggalkan segalanya. Sudahkah kita berani meninggalkan segalanya demi Yesus? Ketika Yesus memanggil Anda saat ini, ketika Yesus memanggil saya dan saudara saat ini, beranikah kita meninggalkan zona nyaman kita? Beranikah kita meninggalkan zona yang kita senang saat ini hanya untuk mengikuti Yesus? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus, mereka dapat mengerti bahwa yang memanggil mereka Sang Pemberi berkat itu. Sehingga mereka dapat berani meninggalkan segalanya hanya untuk mengikuti Yesus. Kita juga harus mengenal siapa yang sedang memanggil kita. Kita juga harus mengenal siapa yang mau menyelamatkan kita. Sehingga itu, sudahkah ada Yesus di dalam hidup kita? Sudahkah ada Yesus di dalam hidup kita untuk memperkenalkan bagaimana kerajaan sorga yang selalu diberikan kepada kita? Kesempatan yang Yesus tawarkan, pengharapan yang Yesus buat kepada saya dan saudara, itu semua ada karena Yesus mencintai kita. Yesus sedang memanggil saya dan saudara. Yesus sedang memanggil kita semua untuk menjadi penjala-penjala manusia. Untuk menjadi umat-umat Tuhan. Anak-anak Allah yang rindu masuk ke dalam tanah Kanaan sorgawi. Apa kasih yang luar biasa yang Yesus berikan kepada saya dan saudara? Ketika seorang jatuh cinta, ketika seseorang sedang melirik lawan jenisnya, pasti dia akan melakukan yang terbaik untuk dekat dengan dia. Ketika seseorang berpacaran hubungan jarak jauh yang sekarang dikatakan LDR, mungkin kalau sudah sering bertengkar atau sudah sering ingin bertemu, pasti mereka akan pergi dengan rela untuk bertemu dengan kekasih mereka. Sehingga itu ketika seseorang LDR, jarak antara kota atau antara pulau, antara negara, mereka rela untuk dapat bertemu muka dengan muka untuk menyatakan kasih mereka. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Yesus juga dapat memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudaraku. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal karena kasih, karena cintanya, karena sayangnya kepada manusia. Sehingga itu Dia memberikan anaknya kepada manusia. Datang ke dunia ini menjalankan misi untuk menyelamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Memperbaharui setiap umat-umat Tuhan yang sudah berdosa untuk menyatakan bahwa engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ketika
Anda menerima Yesus di dalam diri kita, menerima Yesus di dalam diri saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka kita meninggalkan segalanya. Maka kita meninggalkan apapun itu. Maka kita meninggalkan pekerjaan. Maka kita meninggalkan zona nyaman kita. Bagaikan kasih Allah ini kepada kita, sehingga itu Dia memberikan segalanya. Kasih kepada Allah Bapa, kasih kepada murid-muridnya, sehingga Yesus juga melakukan yang terbaik. Sehingga ketika Dia memanggil murid-muridnya, Dia berjalan, Dia melihat bahwa Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus siap menjadi murid-muridnya. Siap menjadi pelayan-pelayannya. Saat ini juga Tuhan rindu mau kita menjadi pelayan-pelayannya. Satu ayat terakhir untuk saya dan teman-teman terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar suara Tuhan, pahami akan panggilan Tuhan untuk dapat kita mengikuti jalannya. Karena Yesus mengatakan, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Mari kita sahut bahwa ini aku, utuslah aku. Ini yang harus kita jawab kepada Yesus. Karena masa depan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pasti. Masa depan yang Yesus berikan kepada saya dan saudara itu pasti. Di dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Masa depan tidak pernah kecewa. Karena Yesus memberikan pengharapan. Karena Yesus memberikan kecurahan Roh Kudus. Kasih karunia itu untuk hidup saya dan saudara. Kita harus memiliki itu. Kita harus memahami itu. Karena Tuhan rindu melakukan yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika saudara dipanggil. Ketika saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Ikutilah panggilan Tuhan. Ikutilah suara Tuhan. Untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga itu kita dapat mengharapkan sesuatu yang baik. Sehingga itu kita dapat memberikan yang terbaik. Karena di dalam Amsal pasal yang ketiga Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kita percaya sepenuhnya kepada panggilan Tuhan, ketika saudara dan saya percaya sepenuhnya dengan jalan Tuhan, maka kita akui Dia dalam segala tingkah laku kita, sehingga Tuhan dapat meluruskan jalan kita. Dan ayat yang terakhir di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, "Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya." Sehingga itu ketika Allah menyediakan pertolongan di dalam saat kita mengikuti Dia, sehingga itu ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita miliki itu. Sehingga percayalah sepenuhnya kepada Allah Bapa.
mengerti akan panggilan Tuhan, maka kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya kita dapat mau meninggalkan zona nyaman kita. Maka kita mengerti iman kita dapat bertumbuh menuju Yesus Kristus. Iman kita sedang dikuatkan untuk berdiri teguh menanti kedatangan Yesus yang kedua kali sambil memikul kebenaran dan menjalankan tugas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maranatha.